Di belantika musik dangdut, kita mengenal Raja Dangdut Rhoma Irama. Maka siapa yang menjadi Ratu Dangdut? Tentu saja Elvie Sukaesih. Pedangdut senior yang dijuluki Ratu Dangdut sejak akhir tahun 70-an itu masih eksis di panggung dangdut maupun sejumlah acara televisi di usianya yang sudah menginjak 72 tahun. Umi Elvie demikian Ratu Dangdut ini biasa disapa, memang terkenal dengan cengkok dangdutnya yang khas serta aksi panggungnya yang energik, punya cara jitu untuk menjaga stamina dan kualitas vokalnya. Kalau soal energik, soal suara memang itu saya anggap itu kurnia dari Allah. Karena almarhum suamiku bilang, dia bilang sama anak-anakku, dia bilang apa? Kalau Umi itu memang sengaja Allah ciptakan Umi itu sebagai seorang penyanyi. Dia tuh nyanyi katanya, Nigul Masya Allah ya bukan mutakabir. Ya Allah ya Rabb minta maaf bukan mutakabir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadinya dia bilang, Umi itu walaupun 5 tahun, 10 tahun gak nyanyi, disuruh nyanyi, tetap aja dia senarnya tuh udah bener, dia bilang gitu. Kalau kita melencot ke sono, melencot kemari, setahun gak nyanyi udah berubah, dia bilang gitu. Itulah yang saya kadang-kadang saya renungi, saya dengerin, nangis saya. Saya bilang ya Allah, Alhamdulillah, yang mana sampai hari ini saya masih dicintain, disenengin sama fans dari dangdut semua itu. Yang saya syukurin banget. Di masa jayanya, Umi Elvie juga laris main film layar lebar. Bahkan di era digital, magnet pedangdut yang terkenal dengan gayanya melempar mic dari tangan kanan ke tangan kiri itu juga menjadi andalan sebuah web series yang diproduksi tahun 2023 ini. Tapi yang paling membuat Umi Elvie bangga, generasi milenial menyukai lagu-lagu lamanya yang direkam secara sederhana seperti lagu Pecah Seribu. Jadi aku memang mengikuti bagaimana sih anak-anak muda sekarang mulai terbersit begitu lihat lagu Pecah Seribu yang sebetulnya 21 tahun yang lalu ternyata terus di cover anak-anak muda, terus yang cuma kentrung-kentrung gitu kan. Aku senang banget karena dari situ termasuk mengingatkan seorang Elvie Sukaesih dan pastinya semua juga kepengen tahu siapa penyanyinya yang aslinya kan kayak gitu. Jadi termasuk mereka ngebantuin aku. Di awal karirnya, Umi Elvie sempat menjadi pasangan duet Rhoma Irama. Mereka dianggap sebagai pasangan duet legendaris yang chemistry-nya di atas panggung begitu kuat. Sayangnya, tahun 1975, mereka pecah kongsi, hingga kemudian Rhoma mencari pedangdut pengganti Elvie Sukaesih, yaitu Rita Sugiarto. Rita yang saat itu baru saja memenangkan kontes menyanyi rock, digembleng Rhoma menjadi penyanyi dangdut dan ia berhasil. Setelah Umi Elvie disebut Ratu Dangdut, Rita yang kemudian sukses bersolo karir dijuluki Diva Dangdut. Tak hanya dikenal sebagai pedangdut, Rita juga mampu menciptakan lagu sendiri seperti lagu Zaki yang sukses luar biasa di awal dekade 80-an. Sampai saat ini, Rita masih produktif menjadi juri kontes dangdut dan merilis single. Saya ini ada ruang lagi ya untuk bisa mengembangkan sayap lagi, bisa jualan lagi di Kentucky selain di YouTube ya. Saya eksis itu adalah yang pertama adalah sadar kalau saya seorang penyanyi, kalau rekaman harus memilih lagu yang bagus. Kalau tampil harus memilih lagu yang pas dengan karakter saya. Ya kalau orang berjuang pasti adalah sedikit-sedikit kendala ya. Tapi kendala itu tidak berarti. Cuma kalau buat saya alhamdulillah ketika saya rekaman lagu yang pertama, kemudian untuk lagu-lagu berikutnya itu alhamdulillah saya mulus-mulus ya, lagu saya alhamdulillah diterima dengan penggemar gitu loh. 19 September mendatang, usia Rita genap 63 tahun. Namun pedangdut asal Semarang yang akrab disapa Bunda Rita ini mampu menjaga tubuhnya tetap langsing dan energik. Alhamdulillah. Tetap kayak dulu, awet muda. Ya itu namanya memang harus, yang pertama adalah kasih sayang Allah, yang kedua kita selalu menjaga makan, berat badan kita jaga gitu. Berat badan harus ideal. Pantangannya jangan terlalu banyak makan yang lemak-lemak ya. Pertama kalau mau nyanyi, mau tampil. Ya kalau sudah 49 saya udah agak deg-degan. Jadi saya harus kembalikan menormalkan lagi menjadi 47, 48. Kayaknya kurang pede aja sayang. Lebih ringan, lebih enak, pakai baju enak, nafasnya juga lebih lega gitu. Di usia senja, Bunda Rita dan Umi Elvie mengaku akan terus berkarya sampai mereka tak mampu lagi menghibur masyarakat.
Tapi benarkah karena faktor usia, Bunda Rita dan Umi Alfi sering mengalami gangguan pernapasan? Benarkah mereka mulai tidak betah tinggal di Jakarta yang banyak polusi udara? Kebetulan saya tinggalnya di agak jauh dari Jakarta ya, di Cibubur. Ya, jadi masih seger-seger aja ya. Bunda, saya termasuk orang rumahan, walaupun saya penyanyi, sering keliling kemana-mana, tapi nomor satu saya keluarga. Nomor satu anak saya. Alhamdulillah sih enggak ya. Cuman emang kita nggak pernah main panas-panasan soalnya. Apalagi sekarang kan dokter bilang, ada dokter, karena saya dari bapaknya juga udah profesor itu saya berobat, dia ahli paru-paru. Jadi dia bilang kemarin ada setengah bulan yang lalu, dia bilang mama hati-hati, dia bilang sekarang ada COVID tapi tidak berbahaya. Tapi kalau batuk bisa bikin 3 bulan nggak hilang-hilang. Jadi gejalanya batuk, pilek, sama demam, menggigil. Nah anak aku nih sekarang yang nomor 3 lagi ngerasain kayak gitu. Itulah semua memang tidak lepas dari ujian ya. Apakah itu teguran atau apa, memang cuacanya juga lagi Masya Allah lagi nggak karu-karuan. Makanya kita banyak istighfar, banyak istiqomah, banyak ya taatlah kepada Allah. Kayak gitu. Jadi sekarang bulan Safar ya. Jadi kita mesti banyak-banyak doa balak tolak balak. Jadi itu harus harus dibaca, diwiritin supaya kita minta Allah lindungi kita selamat dari semua bencana. Pemirsa, ajang masak bergengsi MasterChef Indonesia Season 11 kembali menjadi sorotan dan menduduki trending di kanal YouTube. Di babak audisi, Rizky Saputra Singarimbun alias Kiki berhasil lolos audisi MasterChef Indonesia Season 11 dan maju ke babak selanjutnya. Dalam kelolosannya dari audisi, peserta asal Medan tersebut memasak kuliner khas Karo yang jarang diketahui masyarakat Indonesia. Ini makanan tradisional Karo dan memang ini belum banyak diangkat di mana-mana. Dan ini memang betul-betul genuine dari kampung lah gitu loh Kak. Jadi makanya aku mau coba kenalin dan juga punya beberapa filosofi di makanan-makanan tersebut. Kiki mengenalkan masakan khas Karo berupa cipra dan umbut dalam audisinya. Dijelaskan oleh Kiki, makanan tersebut rupanya hanya bisa ditemukan di acara-acara adat, bahkan di Medan sekalipun jarang sekali ada yang menjual 2 makanan tersebut. Sambil memasak, Kiki juga menjelaskan kepada para juri terkait bahan-bahan cipra dan umbut. Hari ini memasak cipra chef dan umbut, lalu ada sambal mesar. Itu makanan tradisional Karo chef yang memang masih jarang naik lah. Di Medan juga jarang ada jual chef. Itu biasanya memang di kampung, di acara-acara adat dan lain-lain chef. Jadi dia bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya yang dia bikin unik chef, kalau untuk cipra itu dia pakai jagung muda yang dikeringin chef, lalu dia di roast sampai sedikit ada rasa smoky kayak kopi gitu chef, baru dia diambil bubuknya. Jadi basically dia sama seperti maizena sih, kayak dia mengentalkan, cuman dia ada flavor sama ada fragrance-nya aja chef. Lalu kalau untuk umbut itu sayur dari batang pisang chef, kita ambil dari dalamnya. Kiki sendiri mengurai dirinya sudah mengikuti MasterChef sejak masih berusia 11 tahun. Kemudian ia juga termotivasi untuk menjadi chef dengan masuk SMK jurusan Tata Boga. Setelah lulus SMK, Kiki pun langsung terjun ke dunia kitchen. Saat menyajikan masakannya, ketiga juri pun terpukau dengan cita rasa masakan Kiki, hingga akhirnya Kiki berhasil mendapat 3 yes dari Chef Arnold, Chef Renata, dan Chef Juna. Berarti ini pakai ayam? Ayam chef, ayamnya pakai ayam pejantan chef. Jagungnya itu di saus ini chef. Sausnya ini? Ya, ini labu air, ini kentang. Si sambalnya? Sambalnya ini chef. Ini apa? Itu labu air chef. Labu air. Pakai kacang? Iya, pakai kacang chef, kacang tanah. Sebenarnya ini riskan juga sih chef. Kenapa? Banyak orang yang belum pernah makan cipra ngerasain bahwasanya kuahnya itu agak bitter karena kan dia ada smoky-smokinya itu chef. Saya yakin kami bertiga very pleased ya. Sangat berkesan. Dengan mudahnya saya kasih yes untuk kamu. Thank you very much chef. Salah, easy yes, nice, delicious. Thank you Love very it. much chef. Good job. Easy, yes. Thank you Wow, very 3 much. yes. 3 Thank you yes. very much chef.
Peserta yang juga mencuri perhatian ketiga juri saat babak audisi adalah Sarjia Ibrahim, kontestan asal Sorong, Papua Barat Daya. Sarjia mencuri perhatian ketiga juri MasterChef Indonesia saat mengaku bahwa pekerjaannya sehari-hari adalah marah-marah. Usut punya usut, Sarjia adalah seorang konten kreator yang kerap mengomentari suatu hal dengan logat bicara yang khas dari Indonesia Timur. Mengetahui hal tersebut, para juri pun penasaran ingin melihat aksi Sarjia marah-marah sambil memasak. Kamu konten kreator emang konten-kontennya apa aja? Marah-marah. Ya enggak marah, ya maksudnya harus jelas dong. Apa? Dia marah-marah, dia Apakah bilang. mereview sesuatu atau bikin... Marah-marah, ngomel. Kan ada sekarang, sering. Ada ngomel gitu, ngomel-ngomel kan? Iya. Contohin Kamu saya mau marah-marah kenapa cuma dikasih waktu 5 menit? Coba, sok marah-marah. Kayak kalau kamu Temanya lagi bikin masak konten. 5 menit mau jadi apa emang? Aduh, Chef Juna, Chef Renata sama Chef Arnold itu dikasih tunggu waktu cuma 5 menit baru. Tuh masak nih, barang belum selesai nih. Ih, barang jadi apa sudah ini? Saya sudah tahu sudah ini nanti dia hasil kayak 30 detik bagaimana. lagi. Toh, saya bilang apa? Barang belum selesai plating, yang lain belum selesai. Aduh. Sambil mengikuti skenario yang diberikan Chef Juna, Sarjia hanya diberikan waktu 5 menit untuk memasak. Babak audisi itu pun terasa sangat ramai dan heboh. Terlihat para juri pun ada yang merekam, ada pula yang menahan tawa. Ini betulan 5, kah? Chef? 4, Tuh kan? 3, Ya, saya susu grogi lagi. 2, Chef. 1. Chef. Stop. Udah. Udah, semua udah di piring. Kuahnya kurang. Udah, itu aja. Marah-marahnya udah. Sudah. Bisa masak sekarang? Bisa. Ya udah, Ayo yuk. masakannya. Yuk, mari kita masak. 8. Ya pantesan nggak selesai masak. Orang masak pakai mulut, masa marah. Meski aksi memasaknya agak sedikit beda, namun hidangan ikan kuah kuning milik Sarjia berhasil membuatnya lolos ke babak selanjutnya. Kamu untuk menyulap bumbu-bumbu, rempah-rempah menjadi dan juga ikan kuah kuning ini, saya suka. Wangi, asam, pedas, gurihnya dapat, enak. Terima Saya kasih, suka. Chef. Antara mau dapat dan tidak, saya tidak mau marah-marah. Kenapa? Nanti saya... Kalau kamu nggak mau marah-marah itu jidatnya jangan ngerenyat. Chef, ya Allah. Bagaimana caranya? Disulap, Botox. pesulap. Semoga beruntung, semoga bisa menyulap dunia-dunia dapur. Amin. Ya, rempah-rempah bumbu-bumbu nanti di bootcamp dan semoga masuk galeri. Buat Amin. saya, it's a yes. Terima kasih, Chef. Sama-sama, marahin dulu dong, marah. Jangan. Gitu. Nah, Sudah begitu saja dulu. Baru satu. oh ya. Marahin kalau bisa satu lagi nggak dapet. Jangan, Chef. Supaya dia marah saya kasih no aja. Kasino. Chef Juna, kasino. Dia mulai dia marah-marah. Chef. Oke, dari saya sulap kartu, dari saya no. Tapi di sini untuk memasak hidangan hari ini yes. Terima kasih, Chef. Sempurna, Oke, tidak? kalau bisa dapat 3, kenapa 2? Betul. Saya suka ambisi kamu. Dari saya yes. Saya persembahkan buat sapu diri sendiri, terus buat keluarga yang ada di rumah, sama buat orang-orang yang bersyukur punya saya.